Usia semakin bertambah, tapi bacaan dan hafalan Quran masih gitu-gitu aja. Yuk perbaiki segera. Melalui program Jadi Hafiz Quran, Rumah Tahfiz Al-A'raf telah membantu lebih dari 157 peserta untuk bisa menghafal Al-Quran secara online, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Setiap peserta mendapatkan bimbingan eksklusif secara private langsung bersama musrif dan musrifah yang sudah teruji. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi juga dilengkapi dengan program dan kelas-kelas yang akan membuat kita semakin dekat, paham, cinta dan hafal Al-Quran. Program menghafal itu mudah, kelas tahsin dan tajwid, kajian tadabbur Al-Quran, serta masih banyak lagi. Dengan visi mencetak sejuta santri, program Jadi Hafiz Quran akan terus membantu lebih banyak orang dimanapun dan kapanpun untuk cinta, dekat, dan hafal Al-Quran. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut, silakan klik link di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata siapa? Duduk di rumah saja tidak bisa menghafal Quran. Di jadihafizquran.com, ibu-ibu sambil duduk di rumah memperhatikan anak-anak bisa menghafal Quran. Mari kita bergabung bersama-sama. Sampai berapa usia kita nanti? Tidak ada yang tahu pasti selain Allah yang Maha Punya Kendali. Pertanyaannya kini, sudah punya bekal apa ketika malaikat maut datang nanti? Duhai umat, berapa ayat yang terakhir kali kau lantunkan? Berapa surat yang terakhir kali kau hafalkan? Sungguh, kapankah terakhir kali kau membaca Quran? Waktu kita tidak lama lagi. Semoga Allah masih memberikan kesempatan saat ini. Saat semua penat kehidupan menyapa, kembalilah hanya pada Quran. Karena ia adalah teman sejati yang tidak mengecewakan. Berapa jauh pun jaraknya, apapun aktivitasnya, baca Quran dengan lancar kini bukan hanya jadi impian. Mari jadi hafiz Quran. Nanti bapak gue kok nganggur. Sama juga di shinnya, shin sama ha juga di udaranya dialirkan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dari segi banyak pendeknya hampir lancar sekali bunda. Insya Allah bunda, silakan besok lanjutkan ke surah Al-Lail bunda ya. Dan jangan lupa nanti malam kita belajar tahsin jam 8 malam bunda ya. Ditunggu ya bunda. Barakallahu Oke, baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Untuk ayah bunda yang sudah hadir malam hari ini, silahkan di komen di pesannya di situ yang hadir dari mana saja, namanya siapa. Oke, silakan ayah bunda. Nah, kemudian dipersilahkan juga untuk yang tidak berhalangan izin, boleh dibuka kameranya ya. Bismillah. Oke, dari Mojokerto, dari Sambas, Masya Allah. Dari mana lagi nih? Dari Bekasi, Bunda Syamsia. Oke, Masya Allah. Sudah ada 40-an peserta di sini ya, ada 45. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan. Pati hadir. Oh, Masya Allah Bunda Rusmini. Oke. Dari Temanggung, Jawa Tengah. Jawa Tengah ada, Bekasi ada, Jakarta ada, Sambas, Kalimantan juga ada nih. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, sambil di komen-komen asalnya dari mana dan namanya siapa, kita buka dulu ya Bunda. Nah, Bismillah.
Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di kajian atau Zoom bareng ya online di sini di acara yang insya Allah minta chicken penuh satu. dengan barokah. Kemudian Enak aja, bersalawat masa kita aku nggak kepada bisa sih. Nabi Mana Muhammad satu? Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Kak, aku nggak satu. Allahumma Salli ala Sayyidina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muhammad. Karena berkat beliaulah kita bisa berada di zaman yang insya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah terang benderang seperti sekarang ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada yang tahu nggak Bunda? Kajian kita malam hari ini tentang apa? Ada yang tahu? Miracle? Miracle apa? Miracle of Quran. Nah, insya Allah di sini akan ada Ustadz Dr. Didik M. Haris LC MSH dan kemudian ada juga Ustadz Ihsan Septiadi SPDI. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah malam ini materinya sangat luar biasa. Nah, oke, siapa yang sudah kenal? Mungkin ada yang sudah tahu dengan Ustaz Ihsan Setiadi dan sudah banyak yang kenal juga dengan Ustaz Didik. Insya Allah, nah malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian dari beliau yang insya Allah akan sangat luar biasa. Oke, baik. Kira-kira di sini sudah ada Ustadz Didik sudah hadir. Ustadz Ihsan Septiadi. Ustadz Didik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Insya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat, alhamdulillah, Mbak Anissa. Oke, sehat. Insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke. Ustadz Ihsan Septiadi. Ustadz Ihsan sudah ada Ustadz? Assalamualaikum. Oke, sambil menunggu Ustadz Ihsan, karena Ustadz Didiknya sudah ada dan sudah standby untuk ayah bunda sekalian, boleh di on cam kameranya sebagai bentuk adab dari majelis online kita. Bismillah. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan kajian Miracle of Quran dari Ustadz Didi. Kepada Ustadz Didi kami persilahkan. Baik, sebentar. Saya bisa share nggak ini ya? Bisa ya, saya share sedikit ya. Sebentar. Suara cukup jelas, Mbak Anissa? Alhamdulillah jelas Ustadz. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Pertama, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufiknya kita dapat berhimpun berkumpul. Tidak ada yang lebih utama, lebih mulia dibandingkan kita dipertemukan karena kalamullah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan rahmat, kasih sayang, keberkahan, kebaikan demi kebaikan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin.
Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Anissa tadi yang sudah mengantarkan, yang kami muliakan Fadilatul Ustadz ya Ihsan Septiadi, mudah-mudahan sudah berhimpun bersama kita, yang insya Allah nanti akan sharing juga bersama kita bersama. Dan Alhamdulillah malam hari ini saya dapat berkesempatan ya untuk bersilaturahim ya dengan saudara-saudara seiman ya, bahkan tidak hanya dari Pulau Kalimantan, dari seluruh Indonesia, Padang, Semarang tadi, juga ada dari Bekasi ya. Mudah-mudahan insya Allah kita dihimpun oleh Allah dalam kebaikan. Saya diamanahkan untuk sedikit berbagi ya terkait dengan Miracle of Quran. Baik, sebelum saya melanjutkan, kata patah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Ini saya sedikit memperkenalkan lah, karena diminta juga oleh panitia, nanti Ustaz tolong ada sedikit perkenalan nih. Nama Didik Muhammad Nur Haris, Alhamdulillah. Saya kalau asli dari Jawa Timur ya, Tuban ya. Jadi Tuban, Alhamdulillah dari sejak 2001 saya sudah tinggal di Pontianak ya. Sudah menikah 4 orang anak, saya sehari-hari dosen ya, dosen agama Islam saya di Politeknik. Alhamdulillah ada beberapa aktivitas juga ya, aktivitas dakwah yang mudah-mudahan insya Allah semakin berkahi waktu dan usia kita ya. Alhamdulillah ada beberapa yang sama-sama kita jadikan sebagai sarana wasilah untuk kita bekal ya kepulangan kita insya Allah. Ini mungkin perkenalan secara singkat saja ya, tidak perlu saya bacakan secara umum. Alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu mulia dan memuliakan. Ya, ini saya ambil dari mushafnya Ismu Yahya ini. Jadi saya dapatkan mushaf Ismu Yahya ini bagus juga ini tagline-nya. Al-Qur'an itu mulia dan memuliakan. Ya, sebab semua yang berinteraksi dengan Quran pasti mulia dan pasti akan dimuliakan. Ya, bagaimana ketika malam turunnya menjadi Lailatul Qadar ya, petugasnya menjadi penghulu pemimpin dari para malaikat, malaikat Jibril ya. Rasulnya pun juga menjadi rasul yang terbaik ya. Jadi asyrafil anbiya wal mursalin ya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik umatnya. Tempat turunnya pun menjadi suci, penuh keberkahan. Ya, tempat diturunkannya ayat-ayat di kota Mekah, di kota Madinah, penuh dengan keberkahan yang Allah jaminkan. Bahkan juga kertas ya yang tertulis ayat-ayat Al-Quran pun menjadi mulia. Tidak sembarang kita boleh untuk memegangnya, untuk kita meletakkannya. Bahkan kita jumhur ulama ya memegangnya harus dengan cara bersuci. Maka seluruhnya ini memberikan kepada kita ya hadirin rahimakumullah, bahwasanya Al-Quran ini penuh dengan kebaikan demi kebaikan. Oleh karenanya ketika kita membacanya dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita dalam kondisi sedih, Al-Quran ini akan membahagiakan kita. Banyak ayat-ayat yang membuat kita ini menjadi tenang. Saat kita ini nggak dihargai orang, maka Al-Quran tumpuan kita. Betapa banyak orang yang putus asa diberikan semangatnya. Ketika kita berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala bangun spirit kita. Ya, ketika kita tertekan, ada masalah, ternyata seluruhnya kuncinya kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Quran itu tabiatnya sakinah. Jadi ternyata sakinah itu akan terus membersamai orang-orang yang berinteraksi berhubungan dengan Al-Quran. Ini bahasa hadis Nabi, tilkas sakinah tanazzalat bil Quran. Jadi ketenangan itu, kebahagiaan itu, kedamaian di dalam hati itu ternyata sumbernya mungkin apa yang mereka cari ini kan kebahagiaan. Salah alamat ya. Ada di depannya ya sia-siakan punya pangkat yang tinggi dan seterusnya, sehingga mereka mengejar begitu
luar biasa. Padahal ada satu kitab suci yang kalau kita benar-benar ya mendekatinya sebagaimana janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tilkas sakinah tanazzalat bil Quran. Tidak hanya begitu, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ya, nanti kelak pada ketika orang meninggal, jadi ketika orang meninggal ternyata ada yang akan terus membersamai kita. Salah satunya disebutkan dalam riwayat ini adalah surat Al-Mulk. Ini adalah keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Bahkan ketika nanti kita sampai di surga tidak akan pernah meninggalkan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika nanti kita di surga itu dikatakan orang yang terus berinteraksi baik dengan tilawah, lebih-lebih kalau kita punya komitmen untuk menghafal sampai kita memperjuangkan bergerak bersama Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran kata baginda Nabi kelak pada hari kiamat akan diperintahkan kepada Al-Quran, yuqalu li sahibil Quran ya, dikatakan kepada Al-Quran itu apabila masuk ke dalam surga, iqra was'ad. Jadi baca dan terus naiki tanggamu. Tangga apa? Kedudukan, tangga ketinggian, kemuliaan surga. Fayaqra'u wa yas'ad. Maka sang hamba itu terus membaca dan terus naik ya tangga kemuliaan surga. Bikulli ayatin darajah. Satu ayat yang kita baca maka insya Allah adalah satu derajat. Dalam riwayat yang lain itu disebutkan derajat di surga nggak seperti kita naik tangga begitu ya. Tetapi satu derajat di surga itu seperti jarak antara bumi dan langit. Bagaimana kalau ini keberkahan ayat yang luar biasa? Maka Bapak Ibu sekalian, tentu ini adalah sebuah kemuliaan. Maka merasalah kita mulia, merasalah kita bersyukur, merasalah kita ini memiliki satu izzah. Satu ayat untuk menjadi sebuah renungan bagi kita. Jadi dicantumkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9 ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan membimbing. Hidayah itu membimbing. Yang membimbing kepada apa? Lillati hiya aqwam. Ke jalan yang lebih lurus. Ke jalan yang lurusnya. Ada satu tafsir yang pernah saya baca bahwa renungan daripada ayat ini adalah sebuah ayat panduan bagi kita ketika hidup kita ini terasa sulit, ketika jalan kita yang terasa buntu, ketika di hadapan kita ini kehidupannya sudah tidak lagi seimbang, maka ternyata sesungguhnya ada masalah kita dengan Quran. Jadi renungannya adalah bahwa karena Al-Quran ini yang akan meluruskan yang bengkok. Al-Quran ini yang akan mempertemukan kita dengan solusi. Jadi kalau dalam hidup kita ini sudah mulai zigzag ya, sudah tidak lurus lagi, maka salah satu di antara evaluasinya perhatikan hubungan kita dengan Al-Quran. Saya pernah membaca, mendengar ya, atau melihat satu ceramah dari salah satu imam Masjidil Haram ya, salah satu imam Masjidil Haram, beliau Syekh Subhanallah Syekh Bandar ya. Beliau itu menyampaikan karena interaksinya ingin diperbaiki ya, urusan kita, ingin agar kita ini mendapatkan solusi dalam kehidupan kita itu terangkat ya. Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan demi kebaikan, maka salah satu kiatnya adalah coba perbaiki dengan Quran. Jadi beliau menyampaikan ketika boleh kita coba lakukan ya tes di dalam kehidupan. Nanti bagaimana perbedaannya? Ketika kita dalam satu hari saja tidak ada baca Al-Quran, perhatikan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita sehari itu. Lalu kemudian kalau kita membaca Al-Quran setengah juz, perhatikan apa yang akan terjadi
pada hari itu. Dan begitu seterusnya. Dan pengalaman para masyayikh, ya, para asatid, ya, mereka-mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran dan sudah merasakan lezat nikmatnya Al-Quran itu, bahwasanya setiap kali menambah kadar daripada hubungannya dengan Quran, sangat berbeda hari itu dibanding hari-hari di mana Al-Quran itu disia-siakan. Berbeda ketika hari itu kita 1 juz dengan hari di mana kita mampu membaca 2 juz. Berbeda pada hari di mana kita mampu berinteraksi dengan Al-Quran 3 juz, berbeda dengan 4 juz. Karenanya kalau Suaranya hilang ya. Ya, baik. Kita tunggu dulu Bunda, mungkin sinyal Ustadz Didik sedang kurang baik. tes, tes, mohon izin, kok terlempar ya? Sepertinya sinyalnya kurang baik Ustadz. Baik, baik. Suara cukup jelas ya? Ini tadi saya terlempar keluar. Alhamdulillah sekarang udah sangat jelas Insya Allah. Ustadz. Baik, baik. Terima kasih. Ini saya mudah-mudahan saya bisa lebih percepat agar nanti lebih banyak kita sharing ini ya. Sebentar. Bismillah. Sampai di mana tadi? Baik. Alhamdulillah. Sampai Baik, Al-Quran Bapak Ibu panduan. sekalian. Baik, Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah menegaskan Al-Quran itu rahmatnya. Tapi rahmatnya bagi siapa Bapak Ibu? Bagi orang-orang yang beriman. Nah ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah khususkan bagi orang yang beriman. Maka keberkahannya, kebaikan-kebaikannya, solusi yang ditawarkan tadi itu hanya milik mereka yang beriman. Kalau tidak beriman ini, wala yazidudz zalimina illa khosara. Jadi Al-Quran ini kalau tidak diimani, dia ingkar, dia menjauh, dia melepaskannya, dia tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran, apa kata Allah? Hidupnya akan semakin bertambah rugi di atas kerugian. Untung tidak akan pernah, rugi tidak akan pernah untung. Ya, ya. Makanya kalau di dalam satu riwayat hadis kan Bapak Ibu sekalian, daripada zikir kepada Allah. Ya, zikir kepada Allah. Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Kita ini kalau mulai menjauh daripada zikir kepada Allah, kita ini akan disiksa dengan apa? Pertama, kelelahan yang tidak ada ujungnya. Ya, keletihan yang tidak ada ujungnya. Lalu kita perasaan kurang yang tidak akan pernah merasa cukup. Dan kita pun juga akan rugi tidak ada untung. Itu siksaan. Dan disebutkan di situ kan zikir ar-Rahman. Dan tidak ada yang paling utama yang membuat kita ini hidup semakin berkah kecuali Al-Quran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini rahmatun lil mu'minin. Nah, bagi orang yang tidak mengimani, tidak berinteraksi, tidak mau membacanya, mereka yang tidak mau berhubungan bersahabat dengan Al-Quran, Allah ancam khosaro, banyak kerugian. Jadi, nah siapa orang yang yu'minu nabi ini? Allah sebutkan ini Bapak Ibu sekalian di surat yang lain Al-Baqarah
kategori orang yang beriman itu ternyata hakko tilawati ini. Hakko tilawatinya ini. Kalau kita ingin mendapatkan keajaiban-keajaiban Al-Quran, jadi topik kita ini kan miracle of Quran, bahwa Al-Quran itu akan memperbaiki semua urusan kita. Nah ini yang harus kita yakinkan, dan Allah yakinkan ini dalam kalimat-kalimat ini. Jadi bagaimana tadi? Yang beriman. Nah kriteria orang beriman itu di ayat ini, mereka-mereka yang hakko tilawati. Para mufasir mengkategorikan hakko tilawati ini, nah ini saya sampaikan 5 ini ya. Pertama yang bertilawah, yang kedua tadabbur, yang ketiga tahfiz, yang keempat tatbik, yang kelima tabligh. Ini secara singkatnya, jadi bahwa yang dimaksud hakko tilawati yang benar-benar membaca itu ada kelas-kelasnya. Ya, kelas yang minimal tilawah. Ini kelas minimal. Jadi kalau kita ingin atau ciri orang yang mengimani Al-Quran dan ingin mendapatkan daripada keajaiban-keajaiban Al-Quran itu, salah satu yang harus kita buktikan mentilawahinya. Maka kalau mengaku beriman dengan Quran nggak pernah dibaca, bohong. Ya, dusta. Minimalnya dihafal. Apa dibaca. Nah, tentu yang lebih tinggi lagi tadabbur. Nah, kita merenungkan, kita berusaha untuk mengkaji. Nah, ini lebih tinggi lagi. Nah, bagaimana? Nah, memang selain daripada ada target tilawah, tentu kita juga harus memiliki program target untuk memahami. Ya, satu ayat ini apa maksudnya? Ini surat cinta Allah. Apa yang Allah inginkan dari ayat ini? Nah, ini namanya tadabbur. Ya, tadabbur. Ada tahfiz, ini lebih tinggi lagi. Tahfiz, yaitu menghafal. Maka kunci Bapak Ibu sekalian, kalau para hafiz itu, kunci menghafal itu satu. Tingkatkan intensitas bacaan. Ya, kalau kita ini membacanya lebih sering, maka Al-Quran itu tabiatnya terhafal. Mudah terhafal. Saya kalau mengetes pasti Bapak Ibu semuanya, dan saya sudah coba ini. Hampir rata-rata kalau di majelis taklim saya tes Yasin langsung sama-sama. Wal Qur'anil Hakim. Oh, apa semuanya? Kenapa Bapak Ibu sekalian rata-rata bisa nyambung begitu? Karena sering didengar, Pak Ustadz. Karena sering dibaca, sering didengar, sering dibaca. Begitulah ya, tabiat Al-Quran itu. Kalau ingin menghafal itu, tingkat tilawah. Ya, maka tidak mungkin. Ya, Terputus Ustadz. pasti lebih mereka kan Quran. Suaranya putus-putus, hilang. Kita tunggu sebentar ya Bunda. Mohon izin suka terlempar ya. Allah Akbar. Sudah masuk? Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, saya percepat sedikit ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa pada tahapan-tahapan ini sampai pada tatbik, sampai pada tablik dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin menghendaki Bapak Ibu sekalian adanya keberkahan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan kepada kita bahwa Al-Quran ini disebut mubarak ya, penuh keberkahan. Jadi keberkahan. Ya, masing-masing kita pastinya punya pengalaman, dan alhamdulillah ya apa ini semakin menyemangati kita ya, menyemangati kita. Jadi ya seluruhnya adalah izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga mari kita komitmenkan. Kami dari 2008
di Pontianak, insya Allah kami sering ya juga sharing dan juga eh, Ustadz AN juga pernah ya ke tempat kami berkunjung dengan timnya. Jadi kami sejak pertama misalkan Bapak Ibu sekalian, subhanallah ya kita rasakan di seluruh jajaran yayasan punya komitmen untuk ya mendakwahkan Quran dan menjadikan sekolah-sekolah yang berbasis Al-Quran. Alhamdulillah, kami ada TKIT, ada SDIT, dan sekarang sudah masuk SMPIT. Yang selalu menjadi tagline kami, salah satunya adalah Qurannya. Ya, Al-Quran. Jadi Al-Quran. Jadi dari TK juga sudah kenal Al-Quran, kemudian target di SD juga Al-Quran, kemudian di SMP juga kita ada Quran ya. Dan ternyata yang kita rasakan subhanallah baik secara pribadi maupun juga secara organisasi keberkahan itu begitu luar biasa. Ya, begitu luar biasa. Artinya kalau kami melihat ya ini pengalaman saja sebagai sebuah motivasi ya, apa keluarga, kemudian kita rasakan betul ya keberkahan Al-Quran itu. Ya kita hanya menjadikan Alhamdulillah kami punya 4 orang anak dan empat-empatnya sudah kuliah semuanya dan empat-empatnya Alhamdulillah sudah menyelesaikan 30 juz. Alhamdulillah. Jadi saya ya termasuk saya dengan istri saya sampaikan bahwa kita ini sama-sama sibuk begitu ya. Ya sudah, apa yang bisa kita libatkan? Kita ingin mendapatkan keberkahan Al-Quran. Nah, kita menyiapkan generasi-generasi Al-Quran. Allah mudahkan bagi ya kita bertawasul namanya begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kita tawasul. Mudah-mudahan ya Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang dekat dengan Quran, menjadi penghafal Al-Quran. Jadi ini salah satu keberkahan ya tahadduts bin ni'mah alhamdulillah. Jadi dari anak yang pertama sampai anak yang keempat ya alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk menyelesaikan. Ya, dan kita juga merasakan betul ya bagaimana kehidupan para pengelola, para ya Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Nah, ini tidak lepas ya dan kita yakin ya kalau kita ini mendakwahkan Al-Qur'an Allah akan membersamai kita. Ya, bagaimanapun caranya. Ya. Bagaimanapun caranya. Dulu ketika kami mengawali hanya dari rumah yang isinya 8 orang saja, termasuk anak saya yang nomor 2. Itu kami merintis 8 orang. Alhamdulillah hari ini setiap setahun ya, setahun sudah waiting list. Jadi yang daftar tahun ini untuk tahunnya yang akan datang. Bukan untuk tahun ini sudah penuh ya. Tahun yang akan datang adalah untuk tahun berikutnya. Subhanallah. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian kepada kita dan ini yang memberikan motivasi ya kepada kita insya Allah kalau kita mendakwahkan Al-Quran hidup kita akan berkah, waktu kita berkah, penghasilan kita juga akan berkah karena Al-Quran itu menyelesaikan dan memberkahi. Jadi memberkahi. Karena saya ingin tutup ya di kesempatan malam hari ini ya dengan salafus soleh itu Bapak Ibu sekalian ketika berinteraksi dengan Quran itu ini ya tujuannya 5 ini yang sering disebut dengan sama sya'a. Ini singkatan ya. Ini salafus soleh ketika berinteraksi dengan Al-Quran ternyata orientasinya yang pertama sa itu sawab. Sawab itu memang pahala. Jadi Al-Quran dijadikan sebagai mana tidak Nabi katakan satu huruf bukan satu huruf itu satu kebaikan. Jadi bukan satu ayat bukan per lembar. Alif lam mim kata Nabi, alif satu, lam satu, mim satu, 3. Bagaimana kalau kita baca satu lembar? Siapa yang bisa menghitung kalkulasi yang begitu berkah? Maka waktu kita berkah, umur kita berkah, pahalanya begitu melimpah. Ini thawab ya. Maka orientasi kita ketika berinteraksi dengan Quran ini, yang pertama ini. Yang kedua, gunakan untuk munajat. Mim di situ munajat. Maka Bapak Ibu sekalian, kita ketika membaca Al-Quran, sesungguhnya kita sedang berbincang dengan Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah. Beda rasanya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kemudian kita merasakan bahwa kita ini sedang berbicara dengan Allah, suasana batin, lalu hikmat yang bisa kita hadirkan dalam jiwa. Nah, ini yang mengundang rahmat dan keberkahan, ketenangan, kedamaian itu. Maka kita tujuannya apa? Yang kedua untuk Al-Quran ini ketika membaca, menghafalnya,
bentuk munajat. Sampai ada seorang ulama itu mengatakan begini, bertanya kepada muridnya, berapa yang kau hafal? Berapa ayat yang kau hafal? Maka dia mengatakan, aku tidak memiliki banyak hafalan. Apa kata sang gurunya mengatakan, bagaimana mungkin engkau akan menikmati munajat sedang engkau tidak memiliki hafalan? Ya, tidak memiliki hafalan. Hafalan itu meninggikan dan berbincang lebih dekat. Munajat itu sesungguhnya kalau bahasanya Bapak Ibu ya itu Putus, Nah, ini kalau kita punya Ustaz. hafalan itu, insya Allah ya, sholat malam kita akan lebih syahdu ya. Yang ketiga, ini syifa. Nah, ini para salafus soleh itu menganggap ketika kita membaca Al-Quran, menghafal Quran, berhubungan, berinteraksi dengan Al-Quran, maka salah satu niatnya adalah penyakit hati. Mungkin kita ada iri, dengki, sombong, kurang ikhlas, mungkin kita putus asa, mungkin kita perasaan kosong, itu insya Allah akan hilang. Tetapi para ulama juga mensepakati, dan ini boleh jadikan sebagai tawasul. Kalau kita ada keluhan penyakit di badan kita yang sifatnya fisik, maka niatkan bacaan Al-Quran itu terapi dan insya Allah memberikan kemujarapan yang luar biasa. Maka ini salah satu niatnya. Yang kelima, yang keempat, ilm. Ain di situ ilmu. Ya, maka Al-Quran itu gudangnya ilmu. Dan yang terakhir, Al-Quran itu mari kita jadikan sebagai sarana untuk beramal. Ya, pada saat yang sama membaca, mengkaji, dan mudah-mudahan kemudian kita mendapatkan peluang amal ya. Apa yang kita baca, yang kita tahu, kita amalkan. Mudah-mudahan dengan seperti itu, insya Allah ya, keajaiban Al-Quran itu betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan sebagaimana salafus soleh kita, sehingga sebagian mengatakan sahabat itu generasi yang unik, generasi yang unik. Kenapa disebut dengan jilun faridun ya? Kalau dalam istilahnya para ulama itu jilun faridun, yaitu generasi yang unik. Kenapa? Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesuksesan ya Bapak Ibu sekalian, bahkan dibukakannya dunia ini di tangan mereka. Bayangkan kalau kita baca dalam sejarah itu, dalam sejarah 50 tahun bawa panji-panji Al-Quran. Maka insya Allah mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik pertolongan untuk terus membersamai Al-Qur'an dan hidup bersama Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Itu mungkin sedikit yang dapat berbagi, mudah-mudahan Kita ada Allah. ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Masya kasih. Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Dik atas materinya yang luar biasa. Nah, ini bisa menjadi semangat untuk kita semua untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu meluruskan yang bengkok, Al-Quran yang akan mempertemukan kita dengan solusi ketika kita ada masalah. Kemudian kalau hidup ini tidak lurus, maka salah satu di antara evaluasinya yaitu kedekatan kita dengan Al-Quran. Nah, kemudian tadi ada kategori orang beriman, haqqo tilawati, ada 5 T. Apa aja Bunda? Ada tilawah, tadabbur,
tahfiz, Tabut, tatbik, dan dan tablik. tabligh. Nah, alhamdulillah. Nah, minimalnya itu kita membaca Al-Quran. Nah, dan kunci menghafal tingkat intensitasnya itu harus dengan membaca. Baca. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, berikutnya di sini sudah ada Ustadz Ihsan Septiadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Semoga juga semua yang hadir sini baik-baik semua ya. Amin. Amin, insya Allah. Oke, Amin. baik. Karena tadi kita sudah mendengarkan kajian dari Ustadz Didik, sekarang kita akan beralih kepada Ustadz Ihsan Septiadi. Nah, kepada Ustadz Ihsan kami persilahkan. Taib. Jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum. Ustadz Didik, guru kami semua, ya, ulama kita di kota Kalimantan Barat, ya, dan untuk Indonesia juga insya Allah telah menyampaikan dengan sangat lugas, sangat jelas. Saya pikir kita udah nggak perlu banyak bertanya lagi ya. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan sebuah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat, padat, jelas, 10 menit saja. Ya, 10 menit saja. Singkat, padat, dan jelas. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terima kasih kepada Allah SWT yang telah menjadikan Al-Quran itu mukjizat Rasulullah SAW, yang sampai hari ini satu-satunya mukjizat yang masih bisa kita lihat, kita rasa, kita dengar, kita panca indera, kita hafalkan, kita tadaburi adalah Al-Quranul Karim itu sendiri. Dan dikatakan sebagai hudal linnas, petunjuk sebagai manusia. Maka orang yang jauh dari Quran pasti orang yang akan tersesat. Dan orang yang tersesat susah untuk ditolong. Maka ketika dibaca, dibilang, Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran maka kau akan dapat syafaat. Karena ketika dia tidak membaca Quran, dia akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Orang kalau sudah semakin jauh, susah untuk ditolong. Nah, kata guru saya, jangan jauh-jauh mainnya, nanti susah kembali. Gitu. Maka dalam 10 menit ke depan, satu pertanyaan saja dari saya. Siapa di sini yang pengen jadi penghafal Quran dan pengen punya anak cucu keturunan penghafal Quran? Katakan saya. Saya, Pak Ustadz. Tulis di kolom komentar. Saya, Pak Ustadz. Nah, ya. Semoga jawaban-jawaban antum adalah menjadi jawaban antum itu menjadi doa untuk agar terkabul gitu. Kalau Allah bukan antum yang menjadi penghafal Qur'annya, kata Ustaz tadi, menjadi wasilah bagi orang untuk menjadi penghafal Qur'an. Kemudian yang kedua, berharaplah gitu. Semoga kita itu Allah izinkan punya anak, cucu, keturunan yang menjadi penghafal Quran. Walaupun mungkin kita belum menjadi penghafal Quran. Oke. Mulai jawab ya. Siapa lagi yang pengen dirinya, anak-anaknya jadi penghafal Quran? Tadi Masya Allah Ustadz udah bilang ya. Ada sawabun, ada pahala yang banyak. Kemudian ada apa lagi Neng tadi Neng? Munajatun. Nah munajah itu menjadi wasilah mempercepat ya. Mimpi-mimpi itu terwujud, doa-doa itu terkabul. Itu jadi dipercepat oleh bacaan Quran gitu loh. Maka ketika antum melihat orang yang para penghafal Quran itu hidupnya tuh kayaknya tenang, anteng gitu ya. Jauh dari masalah. Kenapa? Karena ada munajat di situ. Ada bahan bakar yang membuat dia itu menjadi manusia yang hidup di atas rata-rata. Extraordinary gitu loh. Di atas rata-rata. Di saat orang baru berjalan, dia sudah berlari. Orang berlari, dia sudah sampai tujuan. Nah, kenapa kok mungkin di usia yang sama, waktu yang sama, tapi kok pencapaiannya berbeda? Oh, dia punya munajat, dia punya Quran. Jadi kalau antum bertanya ke saya, Ustadz, apa dosa saya ya? Kok sampai-sampai mungkin doa saya belum terkabul? Coba cek lagi munajat kita dengan Al-Quran seperti apa.
Oke, apalagi tadi? Syifa atau syafa'ah. Satu dia syifa itu sebagai penyembuh atau syafa'ah sebagai penolong gitu ya. Ya Allah, tolong dalam kondisi kita sulit, Allah kasih kemudahan. Terus apa lagi? Ilmu, ya. Ternyata Quran itu adalah sumber segala keilmuan. Jadi saya tuh ketemu orang, ada yang ahli PAZ, pengobatan akhir zaman. Itu saya belajarnya dari satu ayat dalam Quran. Kemudian ada lagi orang ahli apa, itu dari Quran. Ternyata Quran itu semakin didalamin, semakin luar biasa. Nah, yang terakhir adalah sebagai bentuk pengamalan. Maka abang-abang sekalian, penting sekali untuk kita pada akhirnya menjadi penghafal Quran. Apalagi tadi kata Ustadz Didik, bagaimana kamu akan menikmati ayat-ayat Quran dan kamu tidak menghafalkannya. Maka yang pengen jadi penghafal Quran dan yang belum join, kami pengen ngasih tahu. Bagi yang sudah join, ajak keluarganya. Bagi yang belum join, kami ingin ngasih tahu ada satu platform yang sedang kami bangun. Ya, semoga ini menjadi mimpinya gini dulu. Sebelum saya ceritakan platformnya, mimpinya gini. Semua orang bisa menjadi penghafal Quran. Amin. Amin. Semua orang bisa bukan hanya menghafal tapi mentadaburi sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini tadabur Quran gitu ya. Nah, semua orang punya motivasi untuk menjadikan keluarganya adalah ahlul Quran. Karena ahlul Quran ini adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, bagaimana caranya? Kan jarak kita jauh. Saya nggak mungkin dong minta ke Bunda Winarni. Saya nggak mungkin dong minta ke Bang Akbar, ke Bang Farhah dari Garut, Bunda Sri Wahyuni dari Lampung, Bunda Nunung, ya, atau Bapak Ruslan, Kak Santi. Saya nggak mungkin dong minta, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, datang yuk ke Pontianak, mondok pesantren yuk. Kan nggak mungkin begitu, benar nggak? Karena kenapa? Karena antum punya amanah di tempat antum masing-masing, betul nggak? Ya, ada Said di Adzikra, Bogor, ada Alfi Syukriyati, ada Arjuna dari Sambat. Saya nggak mungkin bilang, kakak Arjuna datang ke pondok saya ya, kita menghafal Quran di sini ya. Rasa-rasanya teman-teman akan bilang, Ustadz, usia saya sudah sekian, amanah saya sekian, anak saya sekian, kebutuhan saya sekian. Kalau saya ngapal Quran lagi, mungkin waktu saya sudah lewat. Tapi kalau kita tidak memaksakan kita, terus kapan kita akan jadi penghafal Al-Quran? Maka kami buatkan satu jembatan, satu wasilah, satu jalan agar semua orang bisa menghafal Quran walau hanya dari rumah saja. Kira-kira yang belum join, kalau saya kasih tahu antum bagaimana cara menjadi penghafal Quran walaupun antum hanya dari rumah saja, mau nggak kira-kira kalau saya kasih tahu di mana caranya gitu, gimana caranya, mau nggak saya kasih tahu? Ada loh ternyata. Dan pada hari ini kita sudah ada kurang lebih 500 santri dari Sabang sampai Merauke. Mereka join bersama dengan kita dan mereka menjadi penghafal Quran sampai kita punya satu motivasi, satu semangat yang kita selalu ulangi setiap hari. Apa semangatnya Ustadz? Semangatnya adalah tidak apa-apa kita menghafal satu hari satu ayat. Itu nggak apa-apa. Kita murojaah satu hari satu ayat, itu nggak apa-apa. Yang penting adalah satu hari satu ayat sampai akhir hayat. Mau nggak kalau saya kasih tahu bahwa udah ada kok 500 santri dari seluruh Indonesia menghafal Quran. Dan mereka semua sangat terbantu. Ada yang sudah hafal 5 juz. Bunda Afifah ya, dari Papua, itu 5 juz. Ada lagi Bunda-Bunda yang lain. Itu Masya Allah, tabarakallah. Nah, abang kakak Bunda sekalian, pada mau kalau saya kasih tahu bagaimana antum bisa menikmati Quran dengan cara berinteraksi harian walaunya satu hari satu ayat. Dan ini menjadi bentuk dari komitmen kita setelah ilmu amal. Kita sudah dapat ilmunya dari Ustadz Didik tadi, bahwa beliau mengatakan ada begitu banyak kelebihan, ada begitu banyak miracle bersama Al-Quranul Karim. Maka kalau antum sudah dapatin ilmunya, selanjutnya adalah mari kita mengamalkan ilmu itu. Kami punya yang namanya jadihafizquran.com. Silakan Kak Herlina atau Kak Neng kalau ada mau nge-share ke kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum join, saya sangat menyarankan untuk antum joinlah bersama dengan 500 orang lainnya dan jadilah salah satu penghafal Quran. Bahkan kata Ustadz Adi Hidayat, siapakah penghafal Al-Quran itu yang mendapatkan syafaat itu? Siapakah mereka? Kata saya, tidak mesti mereka yang selesai 30 juz baru dikatakan ahlul Quran. Tidak mesti mereka yang menyelesaikan 30 juz khataman Qurannya dengan bil goib gitu ya.
kemudian baru kita sebut dengan hafizul Quran. Ternyata yang disebut hafizul Quran, kata Ustadz Adi Hidayat dalam salah satu ceramah yang kami dengar adalah mereka yang sudah punya niat. Sudah punya niat. Nawaitu, ya Allah niat. Saya pengen menjadi penghafal Quran 30 juz. Kemudian walaupun dia baru saja membaca atau menghafal di juz ke-30, salah satu dari surah dari juz ke-30 misalnya. Dia baru hafal An-Naba, dia baru hafal An-Nazi'at. Qadarullah. Allah menyayangi orang ini. Allah panggil dia ke rahmatullah. Allah panggil ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Allah panggil. Dan ternyata kata saya orang itu sudah dapat niatnya. Dan sudah tercatat insya Allah sebagai ahlul Quran. Sebagai penghafal Quran. Karena dia sebelum meninggal dunia sudah punya niat. Ya Allah saya pengen jadi penghafal Quran. Nah sebagaimana teman-teman yang hadir di sini bisa lihat. Ketika saya tanya siapa menjadi penghafal Quran. Pada jawab saya. Itu jadi niat. Kasian. Itu jadi niat antum. Itu sudah tercatat. Ini suaranya Ustaz. Oke. Ya Bunda Nunung. Siapa lagi tadi? Bang Dovan. Ketika sudah punya niat, ketika saya tanya tadi, siapa yang pengen jadi penghafal Quran? Dijawab saya. Itu udah jadi niat. Nawaitunya sudah dapat. Ya. Begitu nawaitunya sudah dapat dan ketika antum mulai membaca ayat per ayat, menghafal ayat per ayat, qadarullah kemudian takdir Allah mendahului begitu sebelum antum menyelesaikan hafal Quran ternyata usia kita telah selesai pada saat itu insya Allah antum kita semua akan mati dan tercatat sebagai hafizul Quran. Jadi pengen menghafal Quran mulai dari sekarang? Nggak apa-apa satu hari satu ayat yang penting sampai akhir hayat. Siap? Saya mau. Iya. Bagi yang sudah join, ahlan wa sahlan. Antum harus menjadi motivasi untuk menjadi orang istiqomah sampai akhir hayat. Allah tak pernah minta kita menyelesaikan hafal Quran, tapi Allah minta kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai kita mati bersama Al-Quran. Minta sama Allah, ya Allah, matikan saya dalam saat saya sedang murojaah. Matikan saya dalam saat saya sedang menghafal ayat demi ayat. Walaupun ya tak, walaupun mungkin saya terbata-bata, tapi izin ya Allah, mungkin baru ini yang bisa saya lakukan untuk menjadi hamba Allah pilihanmu ya Allah, menjadi keluargamu di dunia ya Allah. Maka langkah kecil antum bersama di jadihafizquran.com itu hanyalah bentuk dari keseriusan bahwa ya Allah, mungkin saya belum jadi penghafal Quran sekarang, tapi saya sudah punya niat ya Allah. Dan kalaupun nanti saya mati ya Allah, izinkan saya mati tercatat sebagai penghafal Quran ya Allah, hafizul Quran ya Allah, ahlul Quran ya Allah. Amin Allahumma amin. Maka buat teman-teman yang belum join di jadihafizquran.com, sekali lagi ini hanyalah wasilah. Kak Neng coba dites lagi, naikin lagi tadi programnya. Ini hanyalah wasilah, ini hanyalah sebagai wadah, mewadahi antum yang pengen jadi penghafal Quran dan mondok, mewadahi antum yang mungkin sibuk, mewadahi antum yang mungkin waktu sangat luar biasa untuk segala macam amanah di dunia ini. Tapi setidaknya abang kakak, mari luangkan waktu, walau hanya 5 menit, walau hanya 10 menit, walau hanya 1 ayat. Sedikit itu yang mungkin akan menjadi wasilah kita dapat syafaat dari Rasulullah SAW, mendapat syafaat dari Al-Quranul Karim, mendapat pertolongan nanti pada satu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siap jadi penghafal Quran malam hari ini? Siap. Saya mau. Siap Pak Ustaz. Siap Ya Pak Ustaz. sampai akhir hayat? Siap. Siap Ustaz. Siap Ustaz. Ya Allah. Ustaz capek. Ngafal Quran tuh lelah. Saya pengen bilang, jauh lebih lelah, jauh lebih capek ketika kita nggak punya hafalan Quran. Sebagaimana tadi saya sampaikan di kajian para kerja. Kerja itu capek, saya bilang. Tapi yang lebih capek saat kita menjadi pengangguran. Benar apa tidak? Ya. Betul. Betul ya? Kerja itu Betul, capek. Tapi lebih capek kalau antum pengangguran. Saya bilang begitu tadi. Berarti sama. Ngafal Quran itu capek di dunia. Tapi itu akan lebih capek lagi saat kita tidak menjadi penghafal Quran. Lebih capek lagi nanti di akhirat. Maka rumusnya, segala sesuatu yang
mencapekkan atau segala sesuatu yang bikin berat di dunia, maka insya Allah sesuatu itu akan meringankan nanti di akhirat. Capek ngafal Quran, tapi akan meringankan nanti di akhirat. Capek puasa, akan ringan nanti di akhirat. Capek sholat, akan diringankan nanti di akhirat hisab-hisabnya. Begitu abang kakak yang Bunda sekalian. Maka selalu rumus ya, sesuatu yang berat di dunia adalah sesuatu yang pasti akan meringankan nanti di akhirat. Abang kakak, sebelum saya tutup, mari join di Jadi Hafiz Quran bagi yang belum join. Kak Neng, tes lagi di atas. Teman-teman yang mau join sekarang, oke, itu sudah ada yang daftar. Di screenshot ya Kak Neng ya. Di screenshot yang sudah daftar. Yang belum daftar, daftar sekarang juga. Ya. Itu sudah ada datanya. Form pendaftaran program Tahfiz Al-A'raf di jadihafizquran.com. Ya. Antum isi. Sekali lagi ini bagi yang belum join, saya ajak join. Bagi yang sudah join, saya ajak untuk istiqomah. Oke, ada waktu 2 menit lagi. Untuk teman-teman bagi yang ingin mendaftar, langsung isi saja di kolom komentar. Nanti itu akan di screenshot sama teman-teman kita yang ada di sini. Ada Kak Neng, ada Kak Herlina, begitu ya. Sudah ada Bang Akbar, ada Sajawani dari Kayong Utara, orang Kalimantan ini. Kemudian ada siapa lagi? Ai Olis Holisoh. Ada Dovan, Masya Allah, Bang Dovan. Ahlan wa sahlan. Ada siapa lagi yang di atas yang belum saya sebut namanya, ya? Atau kalau antum pengen join di ini bisa juga di website jadihafizquran.com. Antum cek sekarang. Ini doa ya. Jadihafizquran.com ini adalah sebuah doa agar Allah izinkan kita menjadi penghafal Quran. Ada Bunda Ria, ada Vivi, Kak Neng, udah di screenshot semua? Sudah ya, semuanya di screenshot agar nanti pembelajarannya lalu bagaimana teknisnya semua akan disampaikan besok oleh Kakak Herlina, SPV kita ya. Bunda Nunung masuk juga. Kak Prika Rahmasari masuk juga. Ahlan. 1 menit lagi silakan bagi yang ingin join. Ahlan wa sahlan. Nanti semuanya akan dijelaskan besok seperti apa dan bagaimananya. Agar kita langsung mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Didik ya. Guru kami semua, ulama kita, semoga Allah jaga ya. Hafizahullah ta'ala. Ahlan, siapa lagi? 1 menit lagi. Silakan bagi yang mau daftar di Jadi Hafiz Quran, isi saja form pendaftaran ya. Insya Allah antum ini sebagai bentuk langkah kecil. Dan biasanya langkah kecil ketika dikonsistenkan, langkah kecil itu akan menjadi sesuatu yang besar. Antum nggak akan nyangka nanti, ternyata ayat demi ayat yang antum hafal itu membuat antum tiba-tiba sudah hafal 100 ayat, 50 ayat, tiba-tiba selesai 1 surah, tiba-tiba selesai 1 juz, dan demi Allah itu akan menjadi langkah yang sangat besar. Itu akan menjadi sesuatu yang akan menakjubkan diri antum sendiri. Karena yang tadinya cuma 1 hari 1 ayat, ternyata sudah berbuah menjadi 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kalaupun memang kita tidak bisa selesai 30 juz, setidaknya kita sudah bilang sama Allah, kami sudah mengeluarkan yang terbaik untukmu ya Allah. Dan itu menjadi bukti bahwa kita tidak pernah menyerah sebelum kita berjuang terlebih dahulu. Allah mencintai prosesnya. Bukan siapa yang paling cepat dalam menghafal Quran, tapi siapa yang berakhir bersama Al-Quran. Jadi ketika kita bicara tentang hafal Al-Quran itu bukan tentang cepat-cepatan. Kenapa aku kok lambat, dia kok cepat? Bukan. Tapi siapa yang paling akhir bersama Quran, itu pemenangnya. Tapi kalau antum bisa cepat dan bisa istiqomah sampai akhir, itu dapat pahala 2 kali lipat. Itu dapat pahala jauh lebih besar lagi. Tapi mereka yang istiqomah, konsisten, capek, letih, dan terus ternyata berjalan bersama Al-Quranul Karim, itu yang Allah senangi. Allah mencintai prosesnya, insya Allah. Terima kasih yang sudah mendaftar pada malam hari ini. Ada lagi? Sudah cukup? Kayaknya sudah ada sekitar 10 orang. Yang lainnya saya lihat adalah mereka-mereka yang telah membersamai Jadi Hafiz Quran dari sejak awal. Ada Bunda Winarni Pemalang. Ada Bunda Jumarsi. Itu dari sejak awal banget. Ada siapa lagi di sini? Ada Bunda Nunung Dartini Semarang. Ini kayaknya lagi di Mekah ya. Lagi di Madinah ya.
Ada siapa lagi di sini? Masya Allah, tabarakallah. Ya. Dan abang kakak bunda sekalian, sebagai penutup kajian Al-Quran ini, yuk, saya pengen antum buka mic-nya. Yang masih mau mendaftar, boleh banget. Itu masih ada yang mau mendaftar. Kita buka mic. Boleh buka mic-nya. Mari kita baca doa khotam Quran. Ya, hafal ya. Allahumma arhamna bil Quran itu ya. Kita baca sama-sama dengan kata yang berbeda. Cara baca gimana? Bayangin antum sudah khatam 30 gitu loh. Bayangin keindahan itu. Dan ketika baca Allahumma arhamna bil Quran, kayak sudah selesai setoran gitu loh. Ya. Kita akan baca, kita akan ya, menadakan ya doa khataman Quran ini dengan vibes yang berbeda. Ya, semuanya sama-sama ya. Kak Neng juga boleh buka mic-nya. Ya, bismillah. 1, 2, 3. Allahumma bil semuanya. Stiker. Semoga ya Allah yang hadir di sini Allah dan selalu membersamai Al-Quran, kecuali bersama dalam ketaatan, tidak mati membaca Al-Quran, merajaatul Quran, tidak mati dalam berdakwah fi sabilil Quran. Dan semoga ya Allah, izin kami ya Allah, walaupun mungkin kami belum jadi penghafal ya Allah, izin ya Allah. Suaranya ketutup Ustaz. Ya, dan ya Allah, seandainya walaupun mungkin kami bukanlah menjadi penghafal Al-Quranul Karim ya Allah, izin ya Allah, jadikan anak turun kami ya Allah kita yang menjadi penghafal Al-Quranul Karim 30 ya Allah, yang kelak anak itu yang akan pegang tangan kami di surgamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang mencintai Ahlul Quran ya Allah, jadikan kami orang yang selalu support pergerakan syiar Al-Quranul Karim ya Allah, syiar dakwah Al-Quranul Karim ya Allah. Dan ya Allah, jadikan ada anak keturunan kami yang jadi ulama ya Allah, yang akan menjadi mujahid fi sabilil Quran ya Allah, yang akan menjadi hafizah, alim ad-da'iyah ya Allah, yang akan keliling dunia untuk menjadi dai rahmatan lil alamin ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ya Allah sebagai ayah, sebagai ibu yang akan dapat pahala para penghafal Quran ya Allah. Kalaupun kami belum punya anak cucu penghafal Quran, izinkan kami ya Allah untuk mensupport para penghafal Quran menyelesaikan hafalan Quran di pondok-pondok pesantren itu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ya Allah menjadi pecinta Al-Quran, dan Al-Quran pun mencintai kami semua ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Didik, Masya Allah ternyata antum masih ada di sini. Saya kira keluar. Didik, jazakumullah khairan katsira atas nasihatnya.
motivasinya Ustadz Didik, dan semoga itu menjadi ilmu jariah buat Ustadz Didik dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat semua peserta yang hadir di sini, dan setiap peserta yang termotivasi pada malam hari ini dan menjadi penghafal Quran berikutnya, insya Allah mengalir pahalanya untuk guru kita Ustadz Didik Muhammad Nur Haris LCMA, dan untuk semua teman-teman yang hadir di sini, semoga Allah istiqomah selalu sampai akhir hayat. Tidak apa-apa satu ayat, yang penting sampai akhir hayat. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah ya. Barakallahu fikum. Ustaz Septiadi undur diri. Sekali lagi Ustaz Didik jazakumullah, semuanya para peserta juga jazakumullah khairan katsira, dan saya kembalikan kepada kita Kak Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Masya Allah, tabarakallah. Gimana ayah bunda semuanya dapat ilmu yang banyak hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ihsan, oleh Ustaz Didik, dekatkan diri lagi kepada Al-Quran, evaluasi diri, bagaimana intensitas kita terhadap Al-Quran. Nah, satu hari, satu ayat menghafal, tidak apa-apa, yang penting sampai akhir hayat. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz Didik dan juga Ustadz Ihsan Septiadi. Semoga Allah memberkahi dan Allah sehatkan selalu. Begitu juga kepada ayah bunda, semoga Allah berikan kesehatan, Allah lapangkan rezekinya, Allah jadikan keturunannya soleh soleha. Oke, baik, mungkin itu aja bunda untuk malam hari ini. Nah, kita sama-sama tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Jangan lupa baca Al-Mulknya malam ini bunda sebelum tidur, minta pertolongan, minta rahmat kepada Allah. Semoga Allah mudahkan yang sudah berniat ingin menghafal, yang sudah daftar, semoga Allah istiqomahkan selalu dalam kebaikan dan juga iman Islam. Oke, saya sebagai MC Anissa Solihat, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ayah bunda semuanya. Oke, jazakumullah khairan katsiran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda. Pak Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, Bunda. Selamat istirahat.